sekarang gue lagi sama Mbak Dita, produser dari P3H. Nah gimana nih Mbak, sebenarnya P3H tuh udah berapa tahun sih di situ? Total ya, kita udah masuk bulan Maret, pas hari tanggal 20 Maret kita sudah 3 tahun. Oh udah 3 tahun. Jadi dari tahun 2017. Udah berapa episode tuh Mbak? Waduh, berarti hitung aja tuh berapa. Kita Senin sampai Jumat kayak, terus udah gitu setahun 365 hari, berarti udah berapa ya? Ribuan ya? Udah banyak ya? Kalau kesannya apa nih Mbak jadi produser? Oh sebelum itu aku mau nanya deh, kerjaan produser tuh seperti apa? Karena pasti banyak teman-teman di sini yang masih belum ngerti produser tuh ngapain aja sih kalau di TV. Intinya sih kita itu sebagai produser P3H nih kita ada bertiga nih ya. Kita tuh intinya kita yang memimpin jalannya program P3H, mulai dari persiapan sebelum syuting, jadi kayak praproduksinya, nyiapin kontennya, terus artisnya seperti apa gitu. Dan yang kedua ketika mulai syuting, pada saat produksinya kita juga yang bertanggung jawab penuh, kita yang memonitor jalannya syuting ya, apalagi kita live ya, jadi harus benar-benar dikontrol, benar-benar kita kita jaga gitu ya, mulai dari hostnya, kontennya maupun bintang tamunya, sampai akhirnya ketika nanti selesai syuting kita kan ada program yang taping juga ya, jalan pagi-pagi ya, Sabtu dan Minggu itu pun juga sama. Ketika nanti editingnya itu juga produser yang harus benar-benar kontrol semuanya, yang ngejaga semuanya, jadi kita bertanggung jawab sih untuk satu program ini gitu. Nah kalau P3H ini kan yang harian ya, Senin sampai Jumat ini tuh live. Iya. Ada rasa deg-degan gitu nggak sih Mbak? Karena takut tiba-tiba ada yang pembicaraannya terlalu sensitif atau apa gitu. Pasti. Kalau live itu kan berarti semuanya serba ya udah live, nggak bisa diedit, nggak bisa diulang. Jadi ya mau nggak mau ya apa yang terjadi ya terjadi lah gitu ya. Tapi ya kita sih biasanya kita berusaha untuk mencegahnya adalah kita harus ingetin bintang tamunya, kita ingetin hostnya gitu. Kita pasti ingetin untuk menjaga batasannya lah, jangan sampai ada pembicaraan yang melenceng, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang kurang pantas, terus jangan sampai ada video atau artikel atau apapun materi yang kita tayangkan itu yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi sebisa mungkin sih makanya sebelum live itu kita ada briefing dan kita cek semuanya. Aku sebagai produser harus ngecek semua materinya, video segala macam, dan pembahasan pertanyaannya pun itu kita juga harus cek, jangan sampai yang enggak atau yang menyinggung atau yang lewat batas gitu sih. Tapi kalau itu kan udah pasti, apalagi kalau udah tiba-tiba jebret ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar kuasa kita, aduh gitu, itu pasti deg-degan lah gitu. Nah itu cara misalnya nih kalau di sosmednya itu sendiri kan sering banyak tuh komen-komen negatif atau yang kayak menjelekan acara P3H ini. Nah dari Mbak sendiri tuh gimana tanggapannya? Apa ya Pembelaannya tuh apa? Ya, namanya netizen ya. Gimana ya netizen kan mereka maha tahu gitu ya. Gimana ya kalau kita sih sebenarnya nggak terlalu pusingin apa kata-kata yang netizen, apalagi kalau misalnya udah mulai bahasanya mereka ngata-ngatain atau udah pokoknya jelek banget lah gitu anggapannya. Ya sebenarnya sih anak-anak juga nggak pada balas-balasin sih, maksudnya lebih ke ya udah gitu ya. Kalau memang ada kata-kata netizen yang kita rasa oh ya bentar nih masukan, ya kita ambil gitu. Oke ini bisa nih jadi koreksi kita. Tapi kalaupun ternyata bahasanya udah aneh-aneh gimana ya kita nggak boleh sih. Karena banyak banget ya. Banyak banget pasti lah. Namanya orang yang nonton pasti yang satu punya pemikiran ini itu segala macam, susah untuk kita tanggepin satu gitu sih. Selama hampir 3 tahun ini episode mana yang paling membekas buat yang paling disenengin banget atau disenengin atau yang paling membekasnya tuh tak terlupakan tapi jeng-jeng gitu gimana? Dua-duanya gimana tuh? Apa ya, kalau yang paling disenengin sebenarnya sih rata-rata seneng-seneng aja apa ya paling disenengin udah banyak banget lupa. Kalau yang paling aku ingat banget yang paling jeng-jeng yang itu bikin depan sampai ya ini adalah waktu yang kami itu ada Kiki dan para members, Kiki Transuti dan para members. Posisinya saat itu aku belum jadi produser, aku masih senior kreatif, jadi aku yang di floor di bawah, jadi aku melihat langsung kejadian itu ya. Kejadiannya dan itu wow gitu, wah itu nggak akan pernah bisa lupa sih. Itu kejadian satu doang antara mereka berdua itu nggak akan pernah bisa lupa. Tapi kalau untuk yang paling motivasi yang paling kayaknya bagus atau kayaknya bikin kita jadi wow banyak sih, gimana ya nyebutin satu terlalu banyak aku sampai udah nggak tahu mana yang lagi. Nah harapan kedepannya buat P3H itu apa? P3H harapan kedepannya supaya program ini tuh semakin dicintai gitu ya. Intinya kan sebenarnya program ini tuh sebenarnya pagi-pagi pasti happy, banyak yang komen
tapi kok isinya gosip, isinya gini loh. Kita itu mau apa ya, dengan datangin bintang tamu, ngebahas berita-berita viral, kita ngasih info dengan cara yang host yang benar-benar membahasnya mendalam, tapi juga ada ketawa-ketawa kemudian juga. Ini kita mau kasih hiburan dan informasi yang fresh sekaligus menghibur. Jadi bikin penonton yang nonton tuh juga happy gitu. Jadi harapannya apa ya? Ya semakin dicintai, disukai gitu, dan pemirsa tuh benar-benar terima manfaat dari program ini. Baik dari sisi informasi yang kita kasih, kita kan ngasih berita-berita yang viral, ngasih update-update banget, sampai hiburan yang diterima. Oke deh, terima kasih Mbak Dita untuk chit-chat ceritanya ini. Selalu kesibukannya. Semoga P3H selalu mengudara di kelas ini. Amin. Amin. Thank you. Nah sekarang di belakang gue ada ruang makeup. Gue mulai persiapkan wajah di belakang.